Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam petani udang Faname di seluruh Indonesia. Baik kawan-kawan, di video kali ini saya akan membahas tentang apa penyebab kematian di dalam budidaya udang Faname seperti penyakit AHPND, WFD, WSFV, dan lain-lain kawan-kawan. Baik, simak video saya sampai habis agar tidak salah paham kawan-kawan ya. Baik kawan-kawan, penyebab kematian udang Faname itu di saat kita budidaya ada beberapa faktor kawan-kawan yang saya alami, itu berdasarkan pengalaman saya, yaitu faktornya rusaknya kualitas air kawan-kawan ya. Nah baik, karena kenapa saya katakan rusaknya kualitas air, jadi budidaya udang itu kawan-kawan yaitu sebenarnya budidaya air ya, budidaya air. Jadi sebelum kita budidaya udang itu kita budidaya air dulu. Artinya apa? Kita perbaiki dulu kualitas air, kita treatment air kita cek kualitas air kita, baru kita budidaya udang. Nah, sehat atau tidak udang itu tergantung dari kualitas air kawan-kawan. Nah ini bisa dilihat busa air saya lumayan banyak kawan-kawan ya. Ini saya treatment menggunakan bakteri lakto setiap pagi kawan-kawan untuk memperbaiki kualitas air, untuk menjaga keseimbangan dan kualitas air kawan-kawan. Nah ini konstruksinya kolam tanah kawan-kawan, tapi bisa mengeluarkan busa seperti ini kawan-kawan. Ini rahasianya ialah perlakuannya yang saya berikan hanya bakteri lactobacillus kawan-kawan ya. Nah itulah salah satu saya katakan kenapa kualitas air itu sangat menentukan keberhasilan budidaya kawan-kawan. Jadi perbaiki kualitas air, maka udang pun akan mengikuti kualitasnya juga. Begitu kawan-kawan. Nah ini kita mau ke pondok dulu kawan-kawan. Saya mau cek udang dulu di Anco. Sebentar lagi saya taruh umpan. Nah baik, ya. Jadi tujuan saya ngecek udang di Anco adalah untuk melihat udang secara visual ataupun secara kasat mata. Anco adalah analis kontrol kawan-kawan. Jadi mata telinga kita tentang udang itu semua terletak di Anco. Baik kawan-kawan sekalian, musuh terberat budidaya udang Faname itu ialah plankton kawan-kawan. Kenapa demikian? Karena plankton itu tugasnya sebagai pakan alami ataupun sebagai shading ya, payung di saat udang itu masih kecil. Pakan alami yang dibutuhkan udang itu masih berstatus PL kawan-kawan ya, post larva. Nah setelah udang lepas status dari PL, maka dia tidak membutuhkan plankton lagi kawan-kawan. Nah shading sendiri itu sebagai payung kawan-kawan. Jadi fungsi plankton itu salah satunya ialah untuk meredupkan ataupun mengurangi cahaya matahari itu bisa tembus ke dasar kolam kawan-kawan. Itulah fungsi plankton. Nah jadi selain dari itu plankton itu tidak memiliki fungsi apa-apa. Jadi kalau ada kawan-kawan yang berasumsi bahwa budidaya menggunakan sistem plankton, menurut saya itu salah ya kawan-kawan ya. Budidaya itu sebenarnya dengan air, pakan, dan obat-obatan. Plankton sendiri itu terjadi secara alamiah di dalam kolam budidaya. Tanpa kita memberikan apa-apapun ke dalam air kolam, plankton itu pasti ada dengan sendirinya. Nah yang ada menurut saya itu budidaya itu menggunakan sistem bakteri, karena peran bakteri dan fungsinya itu lebih besar dibandingkan plankton kawan-kawan. Nah baik kawan-kawan, ini ada botol.
mau saya isi air. Tujuannya ialah ingin melihat warna air, kawan-kawan. Kualitas air berdasarkan warna. Karena dari warna saja kita sedikit banyaknya sudah tahu bahwa air itu lebih dominan kemana, kawan-kawan, apakah plankton ataupun bakteri. Nah, ini air saya dominan coklat muda ya, kawan-kawan. Ini ada sedikit rumput ganggangnya. Nah, coklat muda. Nah, baik kawan-kawan, ini udang saya sudah DOC 30, kawan-kawan. Nah, ini sudah mulai ya saya geser airnya ke warna lebih dominan ke coklat muda ataupun warna coklat ya, kawan-kawan. Nah, di awal-awal kawan-kawan airnya lebih dominan ke warna hijau muda, kawan-kawan ya. Jadi sudah masuk DOC 20, pelan-pelan airnya saya geser ke warna coklat. Saya aplikasikan bakteri Lactobacillus, kawan-kawan, di sore hari. Itu rutin saya lakukan setiap hari karena saya sudah rutin sirkulasi air, kawan-kawan ya. Nah, baik kawan-kawan, salah satu penyebab penyakit WFD, kawan-kawan, yaitu plankton. Kenapa saya katakan plankton? Di saat plankton lebih dominan daripada bakteri, saat plankton lebih dominan di dalam air, maka yang terjadi ialah BGA, kawan-kawan, blue green alga. Nah, setelah BGA terjadi, maka disusul dengan penyakit WFD. Itu yang sering saya alami, kawan-kawan. Jadi di saat air saya dominan plankton, tidak lama kemudian itu terjadi BGA, dan setelah BGA udang saya langsung WFD. Makanya kenapa sebenarnya musuh utama itu dalam budidaya ialah plankton, karena plankton kalau tidak bisa kita kontrol, tidak bisa kita merilisnya, dia akan terus berfotosintesis dan akan terus berkembang. Dan setelah dia berkembang, apa yang terjadi, kawan-kawan? Terjadilah kematian massal di dalam plankton ataupun terjadi blue green alga yang merusak kualitas air. Maka saya katakan bahwa plankton adalah musuh utama di dalam budidaya udang faname. Karena setelah udang dewasa, udang besar, plankton itu tidak punya peran apa-apa lagi, kawan-kawan. Nah, dibandingkan bakteri, bakteri itu punya peran sangat banyak, kawan-kawan ya, di dalam budidaya udang faname. Salah satunya peran bakteri yang sangat penting adalah penguraian limbah amonia ataupun sisa pakan yang berada di dalam kolam, kawan-kawan. Dan juga bakteri bisa memperbaiki kualitas air ya, kawan-kawan ya. Nah, baik kawan-kawan, ini adalah kolam tandon saya yang saya gunakan untuk sirkulasi air di dalam kolam budidaya, kawan-kawan. Ini kegiatan saya adalah pemberian bakteri Lactobacillus. Ini sudah 2 hari saya aplikasi bakteri Lactobacillus, kawan-kawan, untuk memperbaiki kualitas air tandon, kawan-kawan ya. Karena nanti air tandon ini akan kita suplai ke kolam budidaya, kawan-kawan. Saya menggunakan 2 sumur bor, tetapi saya kurang yakin, kawan-kawan, untuk kualitas air sumur bor. Karena di sini mayoritas sumur bor itu mengandung Fe, kawan-kawan ya. Mengandung zat karat ataupun zat besi. Nah, ini sudah kita tandon dulu. Tujuannya ialah untuk kita endapkan ataupun kita treatment sedikit untuk memperbaiki kualitas air yang kita suplai ke dalam kolam budidaya, kawan-kawan. Nah, inilah saya katakan pentingnya bakteri, kawan-kawan ya. Jadi menurut saya gunakanlah bakteri sebaik mungkin untuk kelancaran budidaya udang faname, karena peran bakteri sangat besar dibandingkan plankton, kawan-kawan. Nah, baik kawan-kawan, ini kegiatan saya masih melakukan pembersihan rumput ganggang, kawan-kawan ya. Ini masih ada sedikit-sedikit sisa rumput ganggang, ini saya serok pelan-pelan untuk menghilangkan sisa rumput ganggang yang dimakan oleh udang, kawan-kawan. Baik kawan-kawan, kesimpulan dari video ini yang saya buat bahwa
Penyebab kematian di dalam budidaya udang faname itu ialah salah satunya rusaknya kualitas air. Salah satu penyebab rusaknya adalah faktornya adalah plankton ya kan kawan ya. Plankton yang lebih mendominasi dibandingkan bakteri di dalam air. Karena kenapa? Peran plankton itu tidak banyak kan kawan ya. Maksudnya hampir tidak ada di saat udang itu sudah besar. Plankton bukan berarti plankton itu tidak memiliki peran. Plankton itu memiliki peran, tetapi dia perannya hanya sebentar. Sisanya tidak ada kawan-kawan, hanya merugikan kita. Nah, setelah itu yang banyak memiliki peran di dalam dunia budidaya udang ialah bakteri kawan-kawan. Lepas di usia 20 hari, peran bakteri sangat besar sampai dengan panen. Kenapa saya katakan demikian? Karena bakteri yang paling besar peran bakteri ialah sebagai pengurai kawan-kawan. Dia setelah mengurai, dia memperbaiki kualitas air. Itulah peran bakteri yang sangat-sangat bagus di dalam budidaya udang. Maka singkat cerita kawan-kawan, untuk memperbaiki kualitas udang, perbaikilah kualitas air. Budidaya udang ialah budidaya air. Nah, itulah mengapa saya katakan bakteri itu sangat penting di dalam budidaya udang, karena untuk memperbaiki kualitas air hanya bakteri yang bisa melakukan. Pengalaman saya budidaya kawan-kawan, saya beberapa kali kena WFD, itu faktor utama adalah plankton. Jadi air saya dominasi plankton. Di saat plankton saya tidak bisa kontrol waktu itu, tidak lama air saya BGA, blue green alga, dan tidak lama udang saya terserang penyakit WFD kan kawan. Nah, itulah pengalaman singkat saya. Video ini saya buat berdasarkan cerita ataupun narasi yang pernah saya lalui kan kawan. Mungkin bisa bermanfaat buat kawan-kawan sekalian. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendapatkan video terbaru dari saya. Sekian, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Anjo.